Oke, hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Alifa Bicara. Yuk bicarakan sama-sama yuk. Alifa People, halo. Hai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Olanda dari BEM Stikes Alifa Padang, Kementerian Kominfo, periode tahun 2022 sampai 2023 nanti. Yang mana pada kesempatan kali ini saya sebagai presenter podcast yang akan mengangkat tema podcast kali ini mengenai pesona Stikes Alifa Padang. Baiklah, sudah bersama kita Ibu Nurse Asmawati Escape MCAP selaku Ketua Stikes Alifah Padang. Selamat bergabung di podcast Alifah, Ibu. Ya, kasih. Untuk tidak memperpanjang, saya ingin membawakan satu pantun legend dari Stikes Alifah Padang, yaitu Ikan Cucut. Lanjut. Baik Ibu, untuk tidak memperpanjang Ibu, ingin bertanya seputar Stikes Alifah, Bu. Bagaimana sih Bu sejarah awal terbentuknya Stikes Alifah ini? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Ya, salam sehat semuanya ya. Indonesia sehat, Stikes Alifah jaya. Tentunya untuk berdirinya suatu perguruan tinggi itu tidak lepas dari sejarah ya, dari sejarah perguruan tinggi itu sendiri. Nah, perguruan tinggi di Indonesia itu ada dua jenis, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, khususnya ada di Sumatera Barat, adalah Stikes Alifah Padang. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang ini adalah sekolah tinggi yang dalam bentuk swasta ya, pengelolaannya oleh yayasan. Kemudian yayasan. Jadi sebelum berbicara terkait dengan Stikes Alifah, tentunya kita punya yayasan ya. Yang pertama sekali itu Yayasan Pendidikan Alifah. Nah, Yayasan Pendidikan Alifah ini awalnya di tahun 2001 itu mempunyai sekolah namanya Akademi Kebidanan Alifah Padang ya. Kemudian Yayasan Alifah mengembangkan perguruan tingginya, membuka lagi perguruan tinggi yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah pada tahun 2004 ya, dengan SK Mendiknas tahun 2004, dan pada tahun 2005 baru resmi beroperasi ya untuk Stikes Alifah Padang. Nah, Yayasan Alifah ini terdiri dari ibu-ibu semuanya nih ya, Srikandi yang tentunya notabene basicnya dari ibu-ibu bidan. Nah, dari sejarah yayasan itu bersepakat ingin membantu pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di Sumatera Barat, sehingga berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alifah Padang. Jadi awalnya Yayasan Pendidikan Alifah punya dua sekolah ya, Akademi Kebidanan Alifah Padang tahun 2001 dan Stikes Alifah Padang tahun 2004 dan operasionalnya tahun 2005. Nah, seiring perkembangan tuntutan kemajuan pendidikan, nah Yayasan Alifah yang awal namanya Yayasan Alifah berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ikhlas Padang, sehingga terus berkembang. Jadi awal katanya Alifah itu adalah lemah lembut ya, lemah lembut karena didasarkan oleh pendiri dari Yayasan Alifah itu sendiri adalah ibu-ibu semuanya yang lemah lembut ya, dari profesi bidan dan profesi perawat. Jadi dinamakanlah Akademi Kebidanan Alifah Padang, Stikes Alifah Padang, dan
awalnya Yayasan Alifah Padang itu berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ikhlas Padang. Dan pada tahun 2019 Akademi Kebidanan Alifah bergabung ke Stikes Alifah Padang, dan sekarang kita kenal dengan Stikes Alifah Padang. Ya, cukup panjang ya sejarahnya. Wah, cukup menarik ya sejarah awal terbentuknya Stikes Alifah Padang ini. Untuk selanjutnya Ibu boleh diulang kembali Ibu, mulai dari penamaan Stikes Alifah sendiri sehingga terbentuk nama Stikes Alifah ini. Iya, jadi penamaannya itu memang berawal dari nama Yayasan Alifah itu sendiri, ya. Kemudian Akademi Kebidanan Alifah dan Stikes Alifah Padang. Jadi dari bahasa Arab ya, alif ya, alifah lemah lembut. Jadi ya connecting aja gitu, mendapatkan nama Alifah gitu ya. Jadi nanti kita berbicara pesonanya ya Alifah. Baik, mungkin itu saja sejarahnya. Jadi secara spontan karena nama yayasannya Alifah, Akademi Kebidanan Alifah menjadi Stikes Alifah Padang. Sudah cukup panjang ya Bu sejarah Stikes Alifah Padang. Selanjutnya Ibu, apa sih yang membedakan Stikes Alifah Padang dengan institusi pendidikan kesehatan lainnya Ibu? Wah, tentu banyak dong yang membedakannya ya. Ikut berbangga dengan Stikes Alifah sekarang. Yang pertama tentunya adalah Stikes Alifah dalam menjalankan pendidikannya itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, terbukti dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Stikes Alifah Padang itu kita sudah meraih predikat akreditasi Stikes Alifah dengan baik sekali. Ya, jadi satu tahap lagi, mohon doanya, mohon dukungannya, kita akan naik satu tahap lagi menuju unggul. Ya. Berbicara untuk naik ke tahap unggul, Ibu, tentu Stikes Alifah mempunyai visi dan misi yang sangat luar biasa yang harus terwujudkan gitu. Mungkin bisa Ibu ceritakan visi dan misi dari Stikes Alifah ini? Iya, visi dan misi Stikes Alifah Padang itu, visinya itu kita baru ada perubahan ya, karena seiring dengan perkembangan zaman saat ini, tuntutan perguruan tinggi saat ini, Stikes Alifah mempunyai visi menjadi perguruan tinggi kesehatan yang berkarakter unggul dan berjiwa entrepreneur yang mampu bersaing secara nasional tahun 2030. Nah, ini tentunya cita-cita arah kita menuju visi tentunya akan didukung oleh misi. Nah, misi itu pastinya adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi untuk mendukung visi itu kita berupaya untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Baik Ibu, tadi kan sudah berbicara mengenai visi misi Stikes Alifah, yang mana itu berbicara mengenai soal berkarakter unggul dan berjiwa entrepreneurship. Kenapa sih kampus Stikes Alifah ini Bu ingin mahasiswanya memiliki karakter yang baik dan unggul dan memiliki jiwa entrepreneurship? Ya, jadi visi dari Stikes Alifah ini tidak notabene muncul ya, karena memang ada beberapa kajian-kajian sehingga visi ini muncul. Yang pertama dari masukan-masukan dari stakeholder, kemudian masukan-masukan dari dosen, masukan-masukan dari mahasiswa, alumni, kemudian kita melihat analisis kebutuhan atau pasar tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang ya, sehingga memang kita lebih mengarah pada karakter yang unggul ya. Tentunya kita perguruan tinggi kesehatan ini adalah mengelola calon-calon tenaga kesehatan yang profesional, yang bukan hanya dituntut dengan
skill, ilmu pengetahuannya, tapi juga harus didukung dengan karakter. Nah, karakter inilah yang dibangun selama proses perkuliahan, karena tentunya kalau mahasiswa kesehatan akan bekerja secara profesional, itu karakternya adalah karakter yang baik-baik ya. Salah satunya adalah tadi ya, lemah lembut, kemudian jujur, disiplin, tangguh, sopan, santun. Nah, itu semuanya dibutuhkan di dalam era pasar kerja saat ini. Nah, khususnya untuk tenaga kesehatan. Kemudian unggul. Nah, ini karakter unggul ini kita mengikuti dari program pemerintah, bahwasanya majunya suatu negara, majunya suatu bangsa, majunya suatu SDM kesehatan itu tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, sehingga Stikas Alifa akan melahirkan tenaga-tenaga kesehatan yang unggul, yang bisa bekerja di seluruh tatanan pelayanan kesehatan, baik itu secara nasional maupun internasional. Baik, cukup luar biasa ya kiat-kiat dari Stikas Alifa, Ibu, untuk mewujudkan visi dan misinya, Ibu. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, proses belajar apa yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Stikas Alifa ini, Ibu, agar visi misi tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ya, jadi proses belajar mengajar di Stikas Alifa Padang, sekarang kita berada pada kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi kita mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan, Ristek Dikti terkait dengan bagaimana proses pembelajaran saat ini. Jadi proses pembelajaran yang ada di Stikas Alifa itu tentunya sudah mengikuti sesuai dengan kurikulum terbaru, karena di Stikas Alifa ini ada 6 program studi ya, ada prodi D3 Kebidanan, S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, dan S1 Kesehatan Masyarakat. Semua program studi di Stikas Alifa dalam menjalankan proses pembelajarannya itu semuanya didukung oleh kurikulum yang mutakhir. Ya, jadi setiap 3 tahun, setiap 5 tahun kita akan melakukan update kurikulum terbaru sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi baik itu proses pembelajaran di dalam kelas, kemudian proses pembelajaran di lapangan, apalagi kalau prodi-prodi semua ini kan akan berinteraksi langsung dengan pasien, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan juga mahasiswa Stikas Alifa siap terjun ke masyarakat untuk belajar di luar kampus. Baik, sungguh menarik ya. Jadi gimana nih adik-adik yang pengen daftar dan masuk ke Stikas Alifa Padang? Tertarik nggak untuk masuk Stikas Alifa Padang, mendengarkan cerita ibu kita tadi? Ibu langsung ke ini pertanyaan terakhir ya, sebagai pertanyaan puncaknya, Ibu. Apa sih pesona dari Stikas Alifa Padang sehingga yang mau masuk kuliah di sini tertarik gitu untuk melanjutkan perjalanan pendidikannya ke Stikas Alifa Padang, Ibu? Ya, baik. Kalau berbicara pesona itu ya harus kita terpesona ya. Jadi kita menebar pesona sehingga orang terpesona ke kita ya. Yang pertama tentu dong Stikas Alifa Padang itu menebarkan pesona bahwasanya kampus Stikas Alifa Padang berada di jalan utama Khatib Sulaiman ya, yang ini adalah jalur perkotaan menuju perkotaan. Di sisi kiri kita ada Masjid Raya Sumbar, kemudian ada pusat perbelanjaan, ada pusat perkantoran, dan semua akses yang berada di dekat kampus kita itu, mau ke rumah sakit, mau ke tempat penelitian, mau ke tempat pengabdian masyarakat, berkunjung ke masyarakat, itu sangat didukung dengan lokasi strategis Stikas Alifa Padang. Nah, itu baru yang pertama. Yang kedua apa ya? Yang kedua ya tentunya adalah kualitas dosennya dong. Kualitas dosennya
ya berjenjang pendidikan S3 kesehatan, kemudian S2 ilmu kesehatan, dan juga didukung oleh tenaga-tenaga kependidikan yang handal untuk melaksanakan proses pembelajaran di Stikes Alifah Padang. Seterusnya adalah sarana prasarana, ya. Jadi bagaimana kebutuhan sarana prasarana dalam proses pembelajaran, melakukan interaksi di dalam kampus maupun di luar kampus, ini harus didukung dengan media untuk pembelajaran, akses wifi-nya, ya, kemudian buku-buku di perpustakaan, alat-alat labor. Nah, itu semua adalah terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan kenyamanan kepada mahasiswa. Apalagi ya pesonanya ya. Nah, pesonanya mungkin kita berselancar di dunia maya ya, di cloud, bahwasanya Stikes Alifah Padang ini mempunyai beberapa kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga hasil-hasil penelitian mahasiswa, hasil-hasil penelitian mahasiswa bersama dosen, nah itu dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Jadi dengan begitu Stikes Alifah Padang akan dikenal secara luas ya, di go internasional. Kemudian selanjutnya adalah tentunya prestasi-prestasi kemahasiswaannya ya, baik tingkat lokal, tingkat nasional. Kemudian dosen-dosennya menciptakan karya-karya ilmiah ya, buku-buku yang bisa diakses di dunia maya sampai saat ini ya. Pesona berikutnya apa ya yang tak kalah penting ya, pesona berikutnya ya tentunya mahasiswanya yang cantik-cantik ya, murah senyum, berpenampilan rapi, berpenampilan bersih ya. Kemudian alumninya dong yang sudah tersebar di tingkat nasional maupun internasional. Jadi siapa sih yang tidak mengenal alumni Stikes Alifah Padang yang sampai saat ini hampir lebih 2000-an alumni kita yang sudah tersebar di masyarakat luas. Aplaus dong. Cukup luar biasa ya Stikes Alifah Padang ini. Ibu, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari tanya jawab kita hari ini, Ibu. Untuk penutup, saya akan menyimpulkan bagaimana Stikes Alifah ini berdiri, yang mana itu Stikes Alifah ini didirikan oleh Sri Kandi yang bernotabene-nya adalah sebagai seorang bidan. Itu yang penamaan Stikes Alifah sendiri itu Alifah yang artinya lemah lembut ya Ibu. Dan untuk visi dan misi dari Stikes Alifah ini sendiri, Stikes Alifah ingin menjadikan mahasiswanya yang berkarakter unggul dan berjiwa entrepreneurship. Dan untuk sebagai program belajar yang ada di kampus Stikes Alifah ini ada yang namanya program Kampus Merdeka ya Ibu. Dan untuk pesona yang diberikan dari kampus Stikes Alifah Padang ini yaitu tentu banyak pesonanya, mulai dari bangunannya yang berdiri di tengah-tengah jalan besar Khatib Sulaiman, dan di sekelilingi ada kantor-kantor dinas dan pusat perbelanjaan. Untuk penutup Ibu, mungkin Ibu ada pantun untuk penutup podcast kita hari ini, Bu? Ya, biasanya pantun yang lazim itu Ibu biasa sampaikan olahraga naik sepeda. Naik sepeda ke Khatib Sulaiman. Salam sehat, salam bahagia. Semoga semuanya makin sukses. Baik Ibu, izinkan saya membalas pantun Ya, Ibu ya silakan. Ibu. Burung dara cendrawasih. Cari di Papua, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.